Assalamualaikum Bapak Ibu, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat jiwa dan raga ya. Baiklah, sekarang kita akan belajar singkat tentang tutorial pemakaian aplikasi Padlet. Baik, Bapak Ibu bisa lihat berikut ini ya. Oke, kita klikkan di browser padlet.com ya. Oke, padlet.com. Nah, di sini Bapak Ibu, ini kan saya menggunakan smartphone ya, menggunakan HP. Ketika kita mengetikkan padlet.com, kita belum memiliki akun, maka akan ada tulisan yang pink sign up itu, berarti kita daftar dulu ya. Maka klik sign up. Kita tunggu dulu. Nah, ini ada ketika dia sign up, ada itu sign up with Google, sign up with Microsoft, dan sign up with Apple. Kita menggunakan sign up with Google ya. Nah, kebetulan di HP saya ini ada 4 akun Google. Nah, jadi silakan mau menggunakan akun yang mana untuk Padletnya. Nah, kalau kemarin saya sudah menggunakan akun PA010642, sekarang saya menggunakan akun yang punya saya pribadi. Kita tinggal pilih akun Gmail mana yang kita ingin digunakan untuk mendaftar Padlet. Kalau di HP-nya hanya ada satu, dia hanya akan keluar satu. Nah, ini ada yang pro, bayarannya unlimited Padlet itu 50.000 per bulan. Kemudian basic 3 Padlet free itu continue, itu nggak bayar. Kita klik yang basic ya. Nah, berarti sekarang Padlet sudah oke, sudah bisa kita gunakan, dan kita mari menggunakan Padlet. Welcome to Padlet, you're on our basic membership. Let's go. Nah, sudah keluar ya. Nah, kemudian kalau kita menggunakan Padlet yang di HP, kita bisa ada tanda tambah ini ya. Kemudian ada recent yang sudah pernah kita buat. Nah, silakan mau menggunakan yang mana, mau tanda tambah ini juga boleh. Nah, ini adalah pilihan-pilihan ketika Bapak Ibu menggunakan model-model yang ingin ditampilkan di dalam Padlet. Bisa yang berbentuk wall, stream, grid, save, map, canvas, timeline. Jadi silakan pilih mau yang mana ya. Misalnya kita menggunakan model yang, kita lihat previewnya ya. Ini previewnya seperti apa. Kelamaan coba kita tutup dulu. Kita langsung ambil aja model save. Select. Kita tunggu ya, lagi proses. Nah, ini dia. Welcome to your beautiful Padlet. Oke. Nah, ini judulnya
My Remarkable Padlet. Nah, ini kita ganti misalnya kita mau menyimpan apa? Misalnya kita mau menyimpan Lokakarya 4 nantinya. Lokakarya 4 PSP. Oke ya. Judulnya. Kemudian ini ikonnya tidak kita pilih, mau dipilih juga boleh. Mau dipilih juga boleh. Mau dipilih juga boleh mau ikon yang mana. Nah, nanti ini apakah orang bisa komentar apa tidak, kita misalnya orang ingin berkomentar boleh kita klik komentarnya. Kemudian reaction ini yang membaca atau melihat Padlet kita bisa menekan tanda like atau love gitu ya. Nah pilih mau like, vote, star apa grade. Nah kalau like itu tanda love, misalnya kita taruh di situ, kemudian kita back ya. Nah kemudian require approval ini tidak usah kita isi ya, baik. Kemudian kita klik next. Nah setelah dibuat kita start posting. Nah ini dia, misalnya Lokakarya 4 PSP, misalnya kita di sesi mulai dari diri ya. Seperti biasa kita kan metode belajarnya merdeka ya, mulai dari diri, kemudian elaborasi materi, kemudian refleksi mandiri ya. Oke, ruang kolaborasi. Nah kita save ini dulu, save. Nah mulai dari diri. Nah ini dia klik 2 kali, ini bisa kita ubah karena ini mulai dari diri sudah ada 1, kemudian ini mulai dari diri ada lagi, ini bisa kita edit ya. Kita edit dulu. Edit ya, mulai dari ini kita ganti menjadi sesi elaborasi materi. Nah nanti semua bahan elaborasi bisa Bapak Ibu upload di sini. Oke. Nah save. Nah mungkin di sini kita bikin nanti di Lokakarya ada lembar kerja 1, lembar kerja 2 kan seperti itu ya. Nah setelah itu mungkin di segi refleksi mandiri terbimbing. Refleksi mandiri. Oke, save. Nah kemudian ada lagi misalnya ruang kolaborasi. Nah di ruang kolaborasi nanti ada tugas ngapain aja misalnya ya. Nah nanti kita bisa upload di sini. Oke, kemudian ada demonstrasi konseptual. Misalnya kita mempresentasikan apa yang kita diskusikan di ruang kolaborasi. Nah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada koneksi antar materi. Dan yang terakhir itu ada aksi nyata. Nah itu dia metode belajar kita yang merdeka. Nah nanti kalau Bapak Ibu pengen mengupload sesuatu ya, misalnya mulai dari diri ini ada misalnya post test atau apa, nanti kan ada pertanyaan-pertanyaan. Nah nanti saya uploadkan di sini. Nah nanti teman-teman menjawab dengan mengklik tanda tambah juga. Nah nanti dia berurutan ke bawah ya. Nah gitu. Nah atau mungkin kalau misalnya ibu kepala sekolah ingin mengumpulkan administrasi guru misalnya tentang nilai siswa gitu ya, misalnya berarti guru kelas 1 misalnya, guru kelas 2 di sini, guru kelas 3 gitu, atau ibu-ibu PS ingin mengumpulkan
hal-hal yang harus dikumpulkan oleh kepala sekolah, misalnya dibikin UPTD SD negeri berapa di sini ya, kemudian nah itu. Kemudian untuk membagikan link ini, nah kita periksa di settingannya ya, close ini settingannya nih. Nah, coba kita dulu ya, ini share or embed. Nah, ini share. Nah, ini share ini ada apa? Visitor can write misalnya gitu ya. Ada yang visitor boleh menulis. Nah, kita change privacy. Nah, ini dia. Kalau secret kan berarti rahasia, orang lain tidak boleh melihat gitu kan. Kita bikin public. Nah, ini ya public. Kemudian visitor permission, ada yang bisa menulis. Nah, ada yang bisa hanya membaca, ada yang bisa edit. Nah, kita ini aja, kita bikin edit aja, mana tahu nanti peserta yang mengupload itu ada mau menukar, ada namanya belum ketulis gitu ya. Jadi kita buat yang can edit. Nah, oke. Nah, kemudian setelah kita ganti public, kemudian ini can edit ya, kita kembalikan, kita save ya, save. Kita save dulu. Nah, kita back. Coba kita lihat lagi privacy-nya, public visitor can edit. Nah, kemudian copy link to clipboard. Jadi kita misalnya ingin membagikan, saya misalnya ingin membagikan link ini kepada peserta lokakarya. Nah, kita copy link to clipboard, berarti dia udah tercopy ya di cloud-nya. Nanti kita buka aplikasi WA misalnya ya. Kita buka aplikasi WA. Nah, kita kopikan misalnya di grup lokakarya misalnya ya, di grup. Nah, gini. Nah, misal kita kopikan ke sini, tempel. Nah, silakan kita kirim. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengklik itu dan mencobakan. Semoga, nah sudah itu kliknya sudah kita klik, berarti Bapak Ibu sudah bisa menggunakan Padlet ini kepada orang lain, kepada pengguna. Nah, ini juga apalagi ya, ini bisa kita ganti, ini biasanya warna-warna ini kita ganti di modify change format, misal modify ya, lokakarya, icon, nah wallpaper. Nah, ganti wallpapernya ya Bapak Ibu. Nah, ini mau picture atau mau tekstur, gradient. Nah, misalnya kita ganti picture ya. Nah, ini ada gambar macam-macam Bapak Ibu, bagus-bagus kan. Jadi silakan dipilih yang menarik, yang membuat mata interest, yang membahagiakan kita, yang kita bisa ambil gambar makanan ya. Kemudian nah, ini macam-macam banyak ini. Nah, silakan Bapak Ibu pilih, ada gambar tumbuhan ya. Nah, ini ada ini. Nah, ada gambar peoni. Ya, silakan dipilih. Nah, nanti nah ini ada gambar pemandangan gitu ya. Misalnya kita memilih yang pinky-pinky lah misalnya, atau yang orchid ini ya. Oke, coba kita pilih ini ya. Kemudian kita back ya, kita pilih dulu. Nah, itu dia udah berganti pink itu sepertinya. Nah, save. Nah, close. Nah, ini dia sudah berganti warna pink gitu ya. Nah, kalau mau ganti lagi berarti kita ulang lagi. Kita klik di, bukan di sini ya, di ini ya, wallpaper ya. Nah, misalnya kita mau ganti dengan misalnya ini, misalnya ya. Oke. Kita ganti, kemudian kita back. Kita lihat lagi. Menggantinya, tombol save-nya tadi belum ada ya. Ini back. Nah, save. Nah, kita lihat perubahannya.
close. Nah ini udah ganti kan? Nah baik. Nah oke, tadi kita udah belajar sharing linknya, kemudian juga udah belajar apa namanya, belajar privasinya mau privat atau publik gitu ya. Nah saya rasa untuk tutorial Padlet ini sekian dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum Bapak Ibu, sampai jumpa di tutorial aplikasi-aplikasi lainnya. Assalamualaikum.